Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Intan Rahmawati dengan NIM 23103100117. Nah, tujuan dari saya membuat video kali ini adalah untuk melaksanakan UTS yang telah diberikan oleh Ibu Luli Zahratul Lutfia, SPD NPD. Tugas UTS kali ini adalah untuk mereview materi yang telah disajikan oleh teman-teman saya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Sebelum kita memasuki review materi yang akan saya sampaikan, ada baiknya kita mengerti fonologi itu apa sih? Nah, menurut beberapa ahli, fonologi itu memiliki beberapa pengertian. Yang pertama adalah menurut Krida Laksana. Menurut Krida Laksana, fonologi adalah cabang dari bidang linguistik yang mempelajari mengenai bunyi-bunyi bahasa menurut dengan fungsinya. Yang kedua adalah menurut Keraf. Menurut Keraf, fonologi adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari mengenai bunyi-bunyi bahasa. Yang ketiga adalah menurut Kerr. Menurut Kerr, fonologi adalah cabang dari bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan menelaah bunyi bahasa berdasarkan dengan etimologi, yang dimana kata fon berarti bunyi dan logi berarti ilmu. Sedangkan menurut saya, fonologi merupakan cabang dari bidang linguistik yang mempelajari mengenai bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Setelah mengetahui pengertian dari fonologi, mari kita membahas mengenai review materi yang telah disajikan oleh kelompok pertama sampai dengan kelompok ke-8. Oke, karena materi kelompok 1 sudah saya review sebelumnya mengenai pengertian fonologi, mari kita lanjutkan untuk mereview materi kelompok 2. Baik, mari kita mulai saja untuk mereview materi dari kelompok 2, yaitu fonetik dalam fonologi, dengan penulis materi yaitu Mas Ervan dan Mas Ahmad Ibnu, dengan jumlah slide 10 slide, dan tanggal review pada tanggal 14 Desember 2023. Review materi kelompok 2. Menurut penjelasan kelompok 2, fonetik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi yang dihasilkan oleh organ berbicara manusia, dan bagaimana bunyi tersebut fokus dalam menggunakan organ bicaranya untuk menghasilkan bunyi. Dalam materi kelompok 2 juga menjelaskan bahwa fonetik memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah fonetik artikulasi, yaitu mempelajari bunyi dengan organ bicara manusia. Yang kedua ada fonetik akustik yang mempelajari sifat fisik dan bunyi atau gelombang suara yang dihasilkan oleh alat bicara manusia. Yang ketiga adalah fonetik auditoris yang mempelajari bagaimana bunyi tersebut diterima oleh telinga manusia. Review materi kelompok 3 dengan judul materi cabang dari fonologi yang ditulis oleh Kak Ahmad Ari Rahman dan Kak Maulida dengan jumlah slide 8 slide dengan tanggal review pada tanggal 14 Desember 2023. Review materi. Materi yang disajikan oleh kelompok ketiga adalah mengenai cabang dari fonologi, yaitu yang pertama ada fonetik yang mempelajari bunyi bahasa dengan fungsi yang tidak membedakan makna. Yang kedua ada fonemik yang mempelajari bunyi bahasa dengan fungsi untuk membedakan makna. Kelompok 4 dengan judul materi jenis-jenis fonetik yang ditulis oleh Kak Veronica dan Kak Maria dengan jumlah slide 12 slide dengan tanggal review 14 Desember 2023. Review materi kelompok 4. Kelompok 4 menyajikan materi mengenai jenis-jenis fonetik, yang dimana menurut kelompok ini jenis fonetik ada 6, yaitu yang pertama ada fonetik vokal, yaitu fonetik yang mempelajari bunyi vokal, contohnya seperti A, I, U, E, dan O. Yang kedua ada fonetik konsonan, yang dimana fonetik ini mempelajari tentang bunyi konsonan, contohnya kayak C, B, D, F, K, dan M. Yang ketiga ada fonetik suprasegmental, yaitu fonetik yang mempelajari intonasi, tekanan kata, dan nada yang dapat mempengaruhi artikulasi dan pengertian bahasa. Yang keempat ada fonetik artikulatori, yaitu fonetik yang melibatkan organ ucap manusia dengan produksi bunyi dalam bahasa. Yang kelima ada fonetik akustik yang mempelajari tentang aspek-aspek fisik dan matematika suara mengenai persepsi kita tentang bunyi bahasa. Yang keenam ada fonetik auditoris, yaitu yang mempelajari tentang bagaimana pendengaran manusia menerima dan membedakan bunyi suara. Kelompok 5 dengan judul materi jenis fonetik yang ditulis oleh Kak Intan dengan jumlah slide 16 slide dengan tanggal review 14 Desember 2023.
Kelompok 5 membahas mengenai materi jenis fonetik yang dikemukakan oleh Krida Laksana dan Ramelan. Menurut Krida Laksana, fonetik dikemukakan sebagai 1. Fonetik instrumental, yaitu fonetik yang menganalisis bunyi menggunakan alat elektronik. Yang kedua, ada fonetik parametris, yaitu yang memandang wicara sebagai sistem fisiologis tunggal sebagai variabel suara yang terus bergerak dalam waktu tertentu untuk menghasilkan bunyi. Yang ketiga, ada fonetik terapan, yaitu fonetik yang digunakan untuk mengkoreksi masalah pada pengujaran. Sedangkan menurut Ramelan, fonetik dikemukakan sebagai 1. Fonetik umum, yaitu fonetik secara umum yang mempelajari mengenai bunyi bahasa. Yang kedua, ada fonetik khusus, yaitu fonetik yang mempelajari tentang bunyi bahasa tertentu. Contohnya seperti fonetik bahasa Arab, fonetik bahasa Indonesia, dan fonetik lainnya. Kelompok 6 dengan judul materi alat ucap manusia yang ditulis oleh Kak Esther, Kak Emmanuel, dan Kak Addison dengan jumlah slide 12 slide dengan tanggal review 14 Desember 2023. Review materi kelompok 6. Menurut penjelasan kelompok 6, alat ucap manusia berarti organ pada tubuh manusia sebagai pengucapan bunyi bahasa. Alat ucap manusia terdiri dari 25 organ ucap yang dimulai dari paru-paru sampai rongga hidung. Selain itu juga, alat ucap manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama artikulator aktif, yaitu alat ucap yang bergerak aktif dalam hambatan udara. Yang kedua ada artikulator pasif, yaitu bibir atas, gigi, gusi, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Kelompok 7 dengan judul materi konsonan yang ditulis oleh Kak Farah dan Kak Bakti Nirwana dengan jumlah slide 11 slide yang direview pada tanggal 14 Desember 2023. Review materi kelompok 7. Menurut penjelasan kelompok 7, konsonan dapat diartikan sebagai huruf yang melambangkan bunyi ujaran akibat ada hambatan udara yang terjadi sebelum keluar dari rongga mulut. Kelompok 7 mengumpulkan konsonan menjadi 8 bagian, tetapi saya hanya akan menyebutkan 3 konsonan saja, yaitu yang pertama ada konsonan labial yang terjadi akibat kedua bibir tertutup rapat, contohnya seperti B, P, dan M. Yang kedua ada konsonan labio, yaitu gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai tempat artikulasi bunyi, contohnya seperti F dan V. Yang ketiga ada konsonan apiko, yaitu lidah sebagai artikulator dan gigi atas sebagai titik artikulasi, contohnya seperti T, S, dan Z. Kelompok 8 dengan judul materi tekanan dan intonasi yang ditulis oleh Kak Nadia dan Kak Elia dengan jumlah slide 10 slide yang direview pada tanggal 14 Desember 2023. Review materi kelompok 8. Materi yang dikaji oleh kelompok 8 adalah mengenai intonasi dan tekanan, yang dimana intonasi dapat diartikan sebagai naik turunnya suara atau panjang pendeknya suara ketika kita berbicara. Yang kedua ada tekanan, yaitu sebuah unsur suprasegmental yang ditandai dengan keras lembutnya arus ujaran. Macam-macam tekanan dan intonasi. Yang pertama ada dinamik, yaitu keras lemah, melakukan tekanan pada setiap kata yang membutuhkan penekanan. Yang kedua ada nada, pengujaran suara dengan intonasi yang naik turun. Yang ketiga ada tempo, yaitu cepat atau lambatnya pengucapan. Mungkin itu saja review yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang telah disajikan oleh teman-teman saya dari kelompok pertama sampai dengan kelompok ke-8. Jika mungkin ada kesalahan kata, kalimat, ataupun perbuatan, baik yang saya sadari maupun tidak saya sadari, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video dari saya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.